Kita barangkali tidak menyadari ya bahwa di antara kita ini ada 3 presiden. 4. Ada Presiden Imam, Pak Amang Sukasih, Presiden IMSA, Bapak Safrin, Presiden IAA, Bapak Oscar Zaki. Siapa lagi yang satu? Di rumah saya ada 2. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kemarin konferensi di Baltimore, Kang Abid menceritakan mengenai biografi beliau. Bagaimana sampai beliau menjadi seorang penulis yang tersohor. Itu dimulai dari waktu masih muda, masih SMP, Ibtidaiyah gitu ya, SMA. Itu sudah mulai menulis puisi, menulis cerpen, bahkan drama, dan kegiatannya di Solo. Sampai diundang ke luar negeri untuk membacakan puisi-puisinya. Sampai ke Rotterdam, sampai ke Kuala Lumpur, dan sebagainya. Kemudian saya berkomentar, Kang Abid ini seperti membaca biografi saya ini. Karena kegiatannya di Solo, saya ini orang Solo juga sebelum pindah ke Jogja. Kemudian pada waktu muda itu saya senang juga menulis puisi, cerpen, dan sebagainya. Dan karena pembacaan puisi itu, saya juga dikirim keluar Jogja, Pak, ke Bali. Jadi ada kesamaan lah antara saya dengan Kang Abid. Hanya Kang Abid sekarang sudah menulis begitu banyak buku, saya belum. Baiklah, saya bacakan puisi saya ini mengenai Maulud. Selamat ulang tahun, wahai engkau yang kucintai. Kami tidak melupakanmu pada hari yang juga tak kau lupakan ini. Dengan begini, wajahmu akan hinggap lagi di hati. Dengan begini, gairah kami akan timbul kembali. Dengan begini, kami akan mendengar pesan-pesanmu lagi. Hari ini aku bayangkan engkau berdiri di situ. Kami di belakangmu siap terus mengikutimu. Kau periksa barisan ini, apakah sudah rapi? Jangan sampai ada celah tempat masuk benci dan dengki. Lalu kau angkat tanganmu sambil kau sebut nama yang maha besar. Suaramu yang keras namun segar. Semua kesombongan jadi hambar. Allahu Akbar. Selamat ulang tahun, wahai engkau yang kucintai. Kami harap engkau tidak keberatan, karena sungguh kami tidak berlebihan. Ungkapan ini betul tulus dari kedalaman hati, bukan mengada-ada. Kami tahu itu tak kau sukai. Niat ini, niat yang suci, Tuhan bisa melihat di dada kami. Aku pernah mendengar kata guruku, ketika engkau keluar dari rahim ibumu, rumahmu tiba-tiba terang benderang. Sinarnya memancar sampai ke ujung-ujung seberang. Orang-orang di pasar di Suriah sekarang sendirinya riang. Mungkin anak-anak lalu bertanya kepada ibunya, ada apa gerangan? Itu anakku, kata ibu dengan mata berbinar. Ada kiriman dari yang di atas sana kepada kita yang di bawah sini. Sesuatu yang baik, sesuatu yang akan menolong kita dari segala keterpurukan selama ini, katanya. Anak itu masih saja melihat cahaya itu. Ada berita dari langit, ada berita dari langit. Penduduk negeri yang telah lama rindu uluran tangan yang akan mampu menolong mereka keluar dari segala kesengsaraan dan keaiban, menadahkan tangan-tangan mereka ke angkasa
Betulkah demikian, wahai engkau yang kucintai? Ketika seorang sahabatmu minta izin untuk memujimu dalam sajaknya, engkau tidak keberatan. Lalu keluarlah dari mulutnya suara yang menjejukkan. Inilah yang terjadi ketika engkau lahir. Langit bercahaya dengan cahayamu, dan cahaya itu kini menaungi kami, menunjuki jalan sehingga kami tidak sesat ke jalan buntu. Ibunda Osman bin Abil As-Ashtarifi, dia itulah pembantu ibumu, yang dekat dengan ibumu ketika akan melahirkanmu, juga bercerita. Dirinya melihat di langit bintang-bintang mendekat, hingga ia takut akan berjatuhan di atas kepalanya. Ada juga yang menyaut, ketika engkau keluar ke dunia ini, engkau yang bayi itu langsung sujud. Betulkah itu? Aku bukannya ragu, sekedar ingin tahu. Ketika engkau lahir, bapakmu sudah tiada. Warisan yang ditinggalkan bukan rumah berkebun luas di puncak dan 5 Lamborghini di garasi, tapi cuma 5 ekor unta dan seorang perempuan yang tak punya banyak hak. Dan ketika engkau berusia 6 tahun, ibumu pun menemui bapakmu, engkau yatim piatu, alangkah malangmu. Tapi akhirnya engkau jadi pemimpin. Jelas aku jadi pengikutmu, bukankah aku mencintaimu? Juga kawan-kawanku yang sekarang berkumpul di tempat ini, juga di luar gedung ini, bahkan di luar negeri ini. Pengikutmu di mana-mana dan jumlahnya semakin besar saja. Meskipun dihujat, dihalangi, dimaki, ditakut-takuti, dideportasi, atau masuk bui. Memang kebenaran tidak bisa dihalangi, dimaki, ditakut-takuti, dideportasi, atau dimasukkan bui. Itu semua karena engkau, kecintaanmu, kasih sayangmu, juga kesetiaanmu, keyakinanmu, dan juga ketegasanmu. Karena itu, selamat ulang tahun wahai engkau yang kucintai. Semoga engkau tidak keberatan dengan ucapan sederhana ini. Aku tahu engkau pasti memahami, tak sekuman pun dari lubuk hati kami, selain cintaku kepadamu, kepada yang engkau ajarkan kepadaku, yang kuikuti inci demi inci. Namun begitu, wahai engkau yang kucintai, tidak semuanya kabar baik yang akan kusampaikan padamu hari ini. Pada hari ulang tahunmu yang ke-1445 bulan ini, sebagian pengikutmu di negeri yang jauh dari sini telah mengkhianati bangsanya, bahkan diri sendiri, terlebih lagi mengkhianatimu. Mereka melupakan ajaranmu agar tidak berlebihan mereguk kenikmatan di dunia ini. Mereka mengumpulkan harta tidak lewat cara yang engkau tunjuki. Ya, mereka tak segan-segan jadi pencuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.